Tiga, anak. Iya, juga itu udah 5 tahun. Alhamdulillah. Senang nggak ada tambahan. Dan di rumahnya aja. Alhamdulillah. Itu nanti ada umur kan kita nggak tahu kan. Panjang umur insyaallah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallama. Qala al-muallifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi wa bi ulumi sa'ir salihin fi darain amin ila anwar kitab al-hajj. Mas banget ya. Kita menerangkan tentang haji. Wa syara'itu wujubil haji sab'atu asya'a. Syarat wajibnya haji ada 7 perkara. Al-islamu Islam, wal bulughu balik, wal aqlu dia berakal, enggak gila. Wal bulughu sudah balik, berarti kalau belum balik belum wajib. Artinya kalau dia haji sebelum balik masih dituntut setelah balik untuk haji lagi. Jadi haji sebelum balik cuman pahalanya bakal orang tuanya, sama seperti dia sholat, dia ngaji, dia zakat, dia puasa. Wal hurriyatu merdeka, wa wujuduz zad, wa wujuduz zadi wa rahilati adanya bekal, wa rahilati transportasi, rahilah. Dulu haji itu kudu punya naik onta, kuda. Sekarang nggak mesti beli onta, nggak mesti beli kuda, cukup siapin duitnya aja bakal tiketnya, gitu ya. Wa takhliyatut thariq, dan kosongnya di jalan dari kutok etorik. Kutok etorik itu apa ya? Perampok. Jadi dikatakan wajib kalau aman, jalanan itu kosong dari, kalau bahasa sekarang itu rasuah. Rasuah itu apa ya? Kamu minta-minta. Anda bisa jalan kecuali bayar dulu. Lagi ada pemeriksaan lagi, Anda boleh jalan kalau dikasih duit dulu. Visa baru keluar kalau Anda tambahin lagi 10 juta. Nah, itu termasuk takhliyatut thariq. Wa imkanul masir, mampunya, mungkinnya dia jalan. Sekarang itu haji itu banyak urusannya, ada visanya, ada paket aminannya, begitu ya. Itu wajibnya haji. Kalau misalnya di jalan nanti ada peminta itu lagi, sebenarnya udah nggak wajib tuh dia, cuman kan udah nanggung banget ya. Nah, jadi kadang-kadang ada aja suruh tambahin lagi segini biar bisa jalan, biar misalnya bisa keluar. Gitu. Itu wajibnya haji yang 7. Wa arkanul hajj, rukunnya haji ada 4. Arba'atun, al-ihramu, yaitu ihram. Ihram itu niat mengharamkan dirinya dari hal-hal yang dilarang saat berhaji. Itu namanya ihram. Kalau bahasa kita niat ihram. Tadinya halal jadi ihram, jadi haram. Halal pakai minyak wangi, tapi kalau udah niat ihram jadi haram. Halal berhubungan suami istri, tapi kalau udah niat ihram maka haram hukumnya. Ntar di ujung ada tahallul, mengembalikan yang halal dari sebelumnya haram. Nah, dengan cara gunting rambut, dengan cara lempar jumratul aqabah, kemudian dia gunting rambut, itu namanya tahallul awal. Kalau ada tawaf ifadah
sama sa'i, berarti itu ada tahallul tsani, tahallul yang kedua. Nanti kita bahas satu-satu. Al-ihramu ma'an niyati, niatnya apa? Kalau haji, nawaitul hajja wa ahramtu bihi lillahi ta'ala labbaik Allahumma bihajjah. Saya niat haji dan ihramnya haji karena Allah Ta'ala. Labbaik Allahumma bihajjah, ya Allah kami memenuhi panggilanmu dengan haji. Kalau umrah, nawaitul umrata wa ahramtu biha lillahi ta'ala labbaik Allahumma bi umrah atau labbaik Allahumma umratan. Saya niat umrah dan ihramnya umrah karena Allah Ta'ala. Kami memenuhi panggilanmu ya Allah dengan umrah itu. Kalau dia badal tinggal tambahin an, nawaitul hajja an fulan bin fulan wa ahramtu bihi lillahi ta'ala labbaik Allahumma bihajj. Kalau dia badal umrah tinggal tambahin an namanya setelah kalimat nawaitul umrata an fulan bin fulan wa ahramtu biha lillahi ta'ala labbaik Allahumma umrah. Begitu ya. Afdalnya dia syahadat dulu, istighfar dulu, sunnahnya dia mandi dulu, namanya mandi ihram. Sama kayak kita mau pergi Jumatan, mau pergi sholat Id, sunnah mandi dulu, gunting kuku dulu. Yang laki berhias gunting, cukur kumisnya, diratain dia punya jenggotnya. Begitu, pakai minyak wanginya di badan, bukan di kain ihram, supaya nanti di tengah perjalanan dia pengen buang air, buka bajunya pas pakai, maksudnya buka kain ihramnya pas pakai kain ihram, nggak disangka dia pakai minyak wangi. Jadi pakai ihramnya itu, pakai minyak wanginya itu sebelum pakai kain ihram. Jadi bajunya itu, badannya dikasih minyak wangi. Tapi kalau udah ihram, haram hukumnya pakai minyak wangi. Begitu ya, itu ihram. Sunnah, ada sholat sunat ihram, namanya sholat sunat ihram di miqat. Ada 5 titik, niat ihramnya di miqat 5 titik. Jadi sebenarnya Mekah dikelilingi sama 5 titik. Terserah ente mau dari titik yang mana datang ke Mekah ini. Kalau ente ke Madinah dulu, berarti dari titik namanya paling jauh, namanya Zulhulaifah, sekarang disebutnya Bir Ali. Jadi titik ini ditempati sekarang dengan masjid. Ada namanya Zatul Irik buat orang Irak, gitu ya. Ada lagi buat orang Syam, orang Maroko. Ada lagi buat orang Yaman, namanya Riyadh. Nah sekarang ada mikot baru. Kalau turunnya di Jeddah, di Bandara Jeddah, karena sulit dia kalau misalnya untuk niat ihram dari atas pesawat. Jadi ketika turun di Bandara Jeddah, dia niat ihram dari situ. Itu ijtihad ulama yang sekarang. Tapi kalau saya lebih kuatnya ngikutin pendapat bahwa di atas pesawat itu ketika melewati mikotnya Yalamlam, disitulah niat. 15 menit, 10 menit sebelum landing pesawat di Bandara Jeddah, disitulah niat ihram. Tapi ada ngikutin fatwa yang sekarang, dia turun dulu, dia mandi dulu di bandara, dia sholat sunat dulu, dia pakai ihram, baru dia niat labbaik Allahumma umrah. Dengan syarat jaraknya dari bandara menuju ke Masjidil Haram lebih dari 83 km. Masafatul Musa. Nah ini enaknya prakteknya langsung di sono. Ya kalau ngomong di sini bisa bingung juga. Mana Jeddah, mana Masjidil Haram. Enggak. Mudah-mudahan nanti bisa berangkat insyaallah. Wal wuqufu bi Arafah. Wukuf di Arafah. Wukuf artinya diam. Waqafa yaqifu wukuf. Bi Arafah, di Arafah. Arafah kan katanya dari Arafah, ya'rifu Arafah, mengetahui. Karena di situ hamba ketika wukuf mengetahui ma'rifah Tuhannya.
hakikat dia sebagai seorang hamba dan dia mengenal Tuhannya saat wukuf. Ada lagi arafa ya'rifu, orang lagi wukuf dia mengenal dirinya atau mengungkapkan isi hatinya, berdoa agar diampuni dosanya. Al-wukuf al-hajju Arafah, kata Nabi Muhammad. Haji itu Arafah, intinya Arafah yang di tanggal 9 Zulhijjah. Mulai ba'da zuhur, masuknya waktu zuhur, masuk di tanah Arafah kayak zona begitu ya, zona titiknya udah ketahuan, dikasih kayak pelang besar, ini tanah Arafah, ini udah di luar tanah Arafah, dikasih tahu Arafah from here gitu ya, start from here, tanah Arafah mulai dari situ. Wajibnya cuma sesaat aja, sekedar subhanallah, masuk ke tanah Arafah, sekedar subhanallah, habis zuhur di hari Arafah tanggal 9, keluar lagi udah dianggap dia haji wukuf. Tapi masa iya cuma sekedar subhanallah doang? Makanya jemaah haji udah datang dari mulai pagi begitu ya. Sunnahnya dijamak, sholatnya jamak takdim zuhur sama asar. Sunnahnya dengerin khutbah begitu ya. Jadi ada satu masjid besar, dibukanya cuma setahun sekali doang, yaitu pada saat Arafah. Itu masjid setengah ada di Arafah, setengah bukan di Arafah, dengerin dua khutbah. Tapi biasanya kalau kita di tenda, itu pada masing-masing tenda bikin khutbah. Khutbahnya nggak ada sholat, sholatnya tetap zuhur. Bagi kita yang tidak berhaji, sunnahnya puasa. Tapi kalau bagi mereka nggak disunahkan puasa, karena hari itu hari yang paling capek. Pakai kayak ihram semuanya, orang sama, putih-putih semuanya. Sunnahnya mendekat ke arah Jabal Rahmah, Jabal gunung bukit rahmah kasih sayang. Kira diriwayatkan bahwa gunung itulah pertemuan Nabi Adam dengan Siti Hawa setelah pisah 350 tahun. Setelah Nabi Adam makan buah khuldi, Nabi Adam turun di India, Siti Hawa di Jeddah, ketemunya di Arafah. Ini Mekah, ini Mina, udah luar Mekah, udah bukan tanah haram maksudnya. Dulu Mina itu bukan Mekah. Sekarang Mina di tengah-tengah Mekah, tapi bukan zona tanah haram, bukan, udah tanah halal. Makanya tempat motong hewan dam itu dulu di Mina. Dulu hebatnya tempat motong hewan kurban dam, hewan dam itu di Mina, sebanyak apapun nggak ada lalat sedikit pun di situ. Gitu ya. Tempat Nabi Ibrahim bawa putranya Nabi Ismail untuk disembelih di sini nih, di Jabal Kurban. Ada bukit kecil. Sekarang dikasih tanda tubuh gitu. Tempat Nabi Ibrahim menunaikan perintah Allah selama 3 hari berturut-turut mimpi suruh nyembelih putranya Ismail. Untuk motongnya nggak boleh di tanah suci Mekah, harus keluar di tanah halal, tempatnya di Mina. Nah disitulah sampai sekarang syariatnya untuk motong hewan dam di situ dan kurban. Tapi sekarang nggak bisa motong kurban di situ, udah banyak orang, jadi ada tempat sembelihan khusus. Umumnya rata-rata haji yang dari Indonesia dia hajinya haji tamattu, jadi pasti bayar dam, pasti dia motong 1 ekor kambing. Ini Mina, nempel sama Mina namanya Muzdalifah. Habis itu tanah kosong jauh, baru Arafah. Jadi Arafah kalau dari lihat dari atas, zonanya paling jauh dari Mekah, dari tanah haram. Arafah dulu, baru Muzdalifah,
nempel sama Mina. Baru di sini masuk tanah haram, baru di sini Masjidil Haram. Kurang lebih dari Mina ke Masjidil Haram kurang lebih 20 kilo, 30 kilo, sekitar segitu lah. Gitu. Kalau jalan lumayan ya. Dari sini ke Bakulus ada sekitar segitu lah. Cuma jalannya lempeng aja di sana. Lempeng. Begitu ya. Aneh kasih gambaran dulu. Jadi orang kalau haji pasti dia umrah. Tapi kalau umrah belum tentu dia haji, karena haji waktunya khusus. Nah paketnya kalau haji udah pasti umrah, berarti dia milih satu di antara tiga. Bisa haji dulu, baru habis itu dia umrah, namanya haji ifrad. Inilah yang dikerjakan oleh Nabi SAW. Datang udah langsung dekat lagi waktu tanggal 9. Tuh udah tanggal 9, udah besoknya Arafah. Emang niatnya haji udah di situ. Terus kemudian habis selesai rangkaian haji, udah selesai hari tasyrik, baru dia kembali ke tanah suci Mekah, maksudnya ke Masjidil Haram untuk umrah. Nah gitu. Itu namanya haji ifrad. Haji dulu baru umrah. Ada lagi namanya haji tamattu. Ini umumnya orang Indonesia datang ke Mekah untuk umrah dulu. Umrahnya harus di 3 Syawal, Zulqa'dah, 10 pertama Zulhijjah. Kalau tadi haji ifrad ditunggu waktunya sampai akhir Zulhijjah, tanggal 29 Zulhijjah akhir, itu masih bisa. Itu namanya haji ifrad. Kalau ini haji tamattu boleh dari Syawal, Zulqa'dah, bahkan sampai 10 hari pertama Zulhijjah, sambil menunggu masa haji dia umrah terus. Nah ini namanya haji tamattu. Ada lagi yang ketiga namanya haji qiran. Qiran itu bersamaan, rangkap. Dia haji, dia niat juga umrah. Jadi tawafnya dihitung tawaf haji dan tawaf umrah. Tawaf haji namanya tawaf ifadah, tawafnya umrah namanya tawaf umrah. Sa'inya juga begitu, sa'inya cuma sekali maksudnya, tapi itu dihitung 2 kali, sa'inya umrah sama sa'inya haji. Cuman risikonya kalau ada masalah kayak rambut satu dia cabut sengaja, maka wajib bayar mud fidyahnya bukan 1 mud, 1 hayal, tapi 2 mud. 1 mud karena haji, 1 mud karena umrah. Dari 3 haji ini yang wajib bayar cuma 2, tamattu sama qiran. Yang ifrad enggak. Tuh. Terus kemudian jadi umumnya kayak saya lagi jelasin dulu orang yang umrah dulu. Umrah biasanya jamaah haji Indonesia rutenya begini. Dia ke Madinah dulu, dia ziarah dulu. Nih masih Zulqa'dah kan, dia ziarah dulu di Madinah berapa hari. Ada istilahnya namanya arba'in. Pernah dengar nggak arba'in? Arba'in itu artinya 40. Artinya 40 adalah 40 sholat fardu. Karena memang ada hadis jaminan dari Nabi Muhammad SAW, siapa orang yang sholat 40 waktu sholat berturut-turut di Masjid Nabawi, maka Allah akan ampunin dosanya. Kira-kira kalau 40 sholat waktu berapa hari? 8 hari. Karena sehari semalam ada 5 waktu. 5 kali 8 40. Berarti dia kudu tinggal di Madinah minimal 8 hari. Nggak putus tuh, sholat zuhur di masjid, sholat asar di masjid, terus subuh, istilahnya arba'in.
Tapi kalau yang furoda itu cuma 3 hari 2 hari, jadi nggak ada. Lagi haji caleg gitu, dikit lagi mau nyalek, itu cepet tuh. Nah, orang tua kita dulu jaga betul tuh namanya arba'in. Habis itu udah di Madinah, di awal Zulhijjah nih udah mulai datang ke Mekah. Dia niat umrah dulu. Dari Mikot dia udah pakai kain ihram, di Mikot dia sholat sunat ihram, di Mikot dia niat nawaitul umrata wa ahramtu biha lillahi ta'ala labbaik Allahumma umrah. Itu sunnah memperbanyak talbiyah sepanjang perjalanan menuju ke Mekah. Begitu ya, kurang lebih 6 jam perjalanan, kalau naik kereta 3 jam. Begitu. Sampai di hotel, dia taruh baju, udah siap, dijaga larangan ihram ke Masjidil Haram untuk tawaf. Sunnah masih talbiyah sampai udah Ka'bah di depan dia, udah nggak disunahin lagi talbiyah. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik udah nggak disunahin lagi. Boleh kalau dia di depan gitu, dia punya baju diitiba namanya. Itiba itu kain ihram yang di atas ditaruh tengah-tengahnya di bawah ketiak sebelah kanan sehingga bahu kanannya terlihat, namanya ittiba. Gitu ya. Dari mulai niat ihram sampai di Mekah sampai di depan Ka'bah itu nggak disunahkan ittiba, baru ittiba disunahkan karena pas lagi mau tawaf. Sunnah doa dulu di depan Ka'bah sebelum tawaf. Di antara doa yang diajarin Nabi, Allahumma zid hadzal baita tashrifan wa ta'ziman wa takriman wa mahabatan wa zid man syarrafahu wa 'azzamahu liman hajjahu aw i'tamarahu tashrifan wa takriman wa mahabatan wa birra. Ya Allah, tambahkanlah ini rumahmu yaitu Ka'bah al-Musyarrafah kemuliaan, keagungan, kewibawaan, dan tambahkanlah orang yang haji dan umroh yang doain ini Ka'bah juga tambahin dia kemuliaan, keagungan, kewibawaan. Makanya orang pulang haji mukanya bercahaya, tambah kewibawaan, kemuliaan karena dia bisa memandang Ka'bah. Begitu ya. Itu kemuliaannya. Jadi secara otomatis dia doa, dia juga doain saudaranya. Dia yang saudaranya doain juga dia. Gitu aja. Semua yang punya andil di dalam doa itu Ka'bah tambah mulia, maka dia akan ditambahkan kemuliaan oleh Allah Subhanahu wa taala. Namanya simbiosis mutualisme, gitu ya. Saling menguntungkan dalam doa. Mulai dia tawaf. Ini namanya tawaf umrah. Kita tawaf ada banyak, ada tawaf umroh, ada tawaf ifadah yang punya haji, ada tawaf kudum namanya, tawaf selamat datang. Ente datang ke Mekah sebagai teknisi AC misalnya di Masjidil Haram. Emang datang cuman kerja itu doang, habis itu pulang lagi ke negara ente. Silahkan, cuman kalau mau masuk ke Masjidil Haram, benerin tuh AC, lu kudu tawaf dulu, namanya tawaf kudum. Walaupun gak niat umrah, penghormatan kepada Masjidil Haram. Mantu, jadi kudum yang namanya tawaf kudum namanya. Ntar sebaliknya itu namanya tawaf wada, tawaf perpisahan. Mau keluar dari Mekah udah nggak balik-balik lagi, sunnah tawaf wada. Di sini di kitab ini dibilang sunnah. Pendapatnya Imam Fathul Qorib ini, pengarang Fathul Qorib. Tapi kalau dalam Mu'tamad Madzhab Syafi'i hukumnya wajib. Jadi kalau nggak tawaf wada, maka dia wajib bayar dam. Tapi itu bagi orang yang mampu. Kalau nggak mampu maka nggak wajib. Contohnya misalnya wanita yang haid, karena tawaf harus dalam keadaan wudu. Contohnya orang udah nggak mampu lagi tawaf, maka dia nggak wajib tawaf. Dan setiap kali masuk ke Masjidil Haram sunnahnya tawaf, walaupun dia nggak niat umrah, nggak niat haji. Namanya tawaf tahiyatul masjid. Kalau dia nggak mau tawaf tahiyatul masjid, maka dia sholat sunat tahiyatul masjid. Kalau dia nggak mau tahiyatul masjid, minimal zikir baqiyatus sholihat baru dulu. Subhanallah, alhamdulillah, la ilaha illallah, Allahu akbar.
3 kali. Tutup la haula wala quwwata illa billah. Ada lagi sampai 4 kali. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah. Udah dia tawaf, habis tawaf dari mulai Hajar Aswad ketemu Hajar Aswad lagi, itu dihitungnya 1. Syaratnya tawaf bahu kirinya harus menghadap Ka'bah. Kenapa bahu kirinya menghadap arah Ka'bah dan muterin Ka'bahnya dari sisi kiri? Karena posisi hati lebih dekat ke arah Ka'bah di saat ini. Hati itu adanya di mana? Di sebelah kiri. Ka'bah itu ada di sini. Jalan langkah dihitung tawaf. Kalau jalan langkahnya ini bahu kirinya terus menghadap Ka'bah. Kalau dia sambil putar balik begitu sambil jalan mundur, maka nggak dihitung langkahnya tadi. Terus mundur lagi. Gitu. Setiap kali melewati rukun Hajar Aswad, dia ucapin salam. Salamnya Bismillahirrahmanirrahim. Dikecup. Bismillahirrahmanirrahim. Sama aja kayak nyium Hajar Aswad. Ya, ini contohnya Ka'bah dan ya. Itu kan tiang ini kan ada 4 rukun, 4 sudut. Ini namanya rukun Hajar Aswad. Yang pas posisi Anda sekarang rukun Hajar Aswad. Sampingnya Hajar Aswad ada pintu Ka'bah. Antara pintu Ka'bah dengan Hajar Aswad namanya Multazam. Jadi Hajar Aswad ini space persis di bawah ini ada pintu Ka'bah. Pintu Ka'bah bukan Multazam, ini yang Multazam antara Hajar Aswad dengan pintu. Nah, kalau dapat ini ente tempelin dada ente, pipi ente doa. Ini doa yang paling mustajab, namanya Multazam. Bukan yang di bawah pintu, bukan. Habis itu geser lagi dikit, kira-kira 5 langkah atau 10 langkah dari depan Ka'bah, dari lurusan pintu Ka'bah agak nyerong kiri, itu ada tempat namanya Maqam Ibrahim. Yaitu pijakan kaki Nabi Ibrahim saat membangun Ka'bah, itu langsung membentuk 2 kakinya Nabi Ibrahim. Itu batu jadi seolah-olah lunak membentuk kakinya Nabi Ibrahim. Disebut Maqam Ibrahim, bukan kuburannya Nabi Ibrahim. Kalau kuburan Nabi Ibrahim adanya di Palestina, di dekat Masjid Al-Aqsa, komplek Masjid Al-Aqsa. Antara Hajar Aswad dengan Maqam Ibrahim namanya Hatim. Hatim disebut Hatim karena siapa orang yang lewat itu dosanya diampuni oleh Allah. Oh, itu namanya Hatim. Sampai ada istilah kalau ada orang sholat di Hatim. Hatim apa? Ma baina rukun wal maqam. Rukun Hajar Aswad dan Maqam Ibrahim, ini namanya Hatim. Law abadallah baina rukun wal maqam 80 sana, 80 tahun. Sholat subuh, zuhur, asar, maghrib, isya, hampir 70 tahun, 80 tahun sholat di situ. Nanti pada saat mati dikumpulkan nanti di yaumul qiyamah, enggak dikumpulkan kecuali apa yang dia cintai. Maksudnya ibadah yang ini enggak jadi patokan, yang jadi patokan hatinya. Almarhum ma'aman ahabba, orang bakalan dikumpulin bersama yang dia cintai. Artinya bisa jadi dia haji tiap tahun, dia umrah tiap tahun. Hubungan hatinya sama orang kafir, hubungan hatinya sama penyanyi yang nggak jelas imannya. Entar dikumpulin sama dia penyanyi, orang kafir. Artinya tempat nggak jadi patokan kecuali hatinya juga ikut di situ. Makanya hubungan ini perlu. Nanti usaha semaksimal mungkin bisa berangkat ke sana, tapi yang terpenting adalah nata hati dari sekarang. Berapa banyak yang ke sana pikirnya cuma belanja, oleh-oleh, betul nggak? Beli gamis produksi sana, peci produksi sana, enggak? Nah, gitu. Terus habis itu sisi rukun setelahnya namanya rukun
Iraqi karena menghadap ke negara Irak. Sampingnya ada setengah lingkaran namanya Hijr Ismail. Dulu aslinya bangunan Ka'bah. Aslinya bangunan Ka'bah. Waktu renovasi di zaman Nabi Muhammad masih kecil, hanya bisa membangun harta yang paling halal, cuma membentuk kubus kotak. Akhirnya fondasi yang dulu dibangun Nabi Ibrahim dibikinlah setengah lingkaran. Makanya siapa orang yang sholat di dalam Hijr Ismail berarti sholat di dalam Ka'bah. Di atasnya Hijr Ismail ada talang air namanya mizan. Kalau lewat situ doanya, ya Allah, Allahumma adillani tahta dhilli arsyik yawma dhilla illa dhilluk. Ya Allah, berikanlah aku naungan nanti di yaumul qiyamah yang mana tidak ada naungan kecuali naungan darimu. Ya Allah, berikanlah aku minum dari haudnya Nabi Muhammad SAW, karena nanti umatnya Nabi Muhammad bakalan dikasih minum langsung dengan kedua telapak tangannya Nabi Muhammad SAW. Itu doanya di situ tuh, namanya mizar. Apa namanya? Mizar. Hijr Ismail, Hijr tempat mainnya Nabi Ismail begitu, tempat mainnya Nabi Ismail. Jadi sekarang jadi bagian dari Ka'bah. Setelah itu rukun yang sebelah sana namanya rukun Syam, rukun Syam karena menghadap ke arah Syam, Palestina, apalagi lah, Palestina, Syria, gitu ya, Syam. Satu lagi namanya rukun Yamani karena menghadap ke arah Yaman. Nah, di rukun Yamani sama di rukun Hajar Aswad kita salam Bismillah Allahu Akbar dikecup 3 kali. Bismillah Allahu Akbar. Antara rukun Yamani dengan rukun Hajar Aswad Raudhah min Riyadil Jannah. Kalau di Madinah ada Raudhah antara mimbar Nabi Muhammad dengan rumahnya. Kalau di Mekah ada rukun Yamani dengan rukun Hajar Aswad. Makanya doanya Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ini doa yang warid dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Udah ketemu Hajar Aswad lagi dihitung 1. Dan ini harus dalam keadaan berwudu. Satu-satunya ibadah yang wajib dalam keadaan berwudu di dalam ibadah haji dan umrah adalah ini. Apa? Tawaf. Lainnya nggak wajib wudu, cuman afdalnya wudu. Adapun ibadah-ibadah sholat sunnah ya tetaplah wajib wudu. Kayak sholat sunat ihram tadi kan ya, wajib wudu. Artinya kalau lagi haid, lagi wukuf di Arafah, dia haid sah nggak? Sah. Dia kudu lempar jumratul aqabah, tapi lagi haid bisa nggak? Bisa. Nggak wajib. Dia lagi mabit di Muzdalifah dalam keadaan haid, boleh nggak? Boleh. Tetap haji juga. Nggak dipanggil haji haid nggak? Tetap haji juga. Yang wajib haji cuma 1 dalam keadaan wudu, yaitu lagi saat tawaf. At-tawaf bimanzilatis sholat. Kata Nabi SAW, tawaf itu kedudukannya sama seperti sholat. Dari nutup auratnya, dari menjaga dari sesuatu yang najis, menjaga suci, gitu ya. Makanya harus dalam keadaan berwudu selama tawaf itu. Sudah selesai tawaf, dia sholat sunat tawaf, habis itu dia minum air zam-zam, kemudian sa'i di atas bukit Safa ke Marwah 7 kali, berakhir di Marwah. Yang ganjil adanya di Marwah, yang genap adanya di Safa. Baru gunting rambut, udah umrah namanya. Udah selesai umrah. Tiap hari dia umrah, siaplah nanti tanggal 8 hari tarwiyah, siapan haji. Masih ada waktu gak? Udah isya belum? Gitu ya. Nih, kita tanggal 8 ini maksudnya 8 tarwiyah ya, 8 Zulhijjah hari tarwiyah. Itu mulai dari ba'da zuhur kita sunnahnya udah niat ihram. Niat ihramnya dari mana? Dari depan hotelnya. Dia pakai ihram, dia udah sholat, dia udah pakai minyak wangi. Tadi nggak dari mikot lagi, tapi di depan hotelnya.
depan rumahnya. Dia naik bis, dia kemana tuh? Dia ke Mina. Sunnah nginep, sunnah bukan wajib. Sunnah nginep di tanggal 8 malam ke 9 di Mina. Tapi biasanya haji reguler jarang ya, karena penuh. Gitu ya. Sunnah ngedapetin mabit. Istilah mabit adalah nginep, yaitu berdiam di tanah tersebut lebih daripada setengah malam. Jadi kalau setengah malam, kalau semalaman itu ada 12 jam, setengah malamnya berapa? 6 jam. Lebih dari 6 jam setengah, kurang lebih begitu ya. Berarti itu udah dianggap mabit, maupun tidur ataupun melek. Itu namanya mabit. Itu sunnah mabit di Mina malam ke-9. Subuhnya mulai bergerak menuju Arafah. Jam 7, jam 8 itu udah sampai di Arafah. Tapi belum masuk waktu wukuf. Waktu wukuf kapan masuknya? Habis zuhur. Persiapan pas zuhur baru masuknya waktu wukuf. Ustaz ini pakai niat nggak di wukuf? Nggak pakai niat. Niatnya cuma ada di niat ihram aja. Niat wukuf, niat tawaf, niat sa'i itu udah include pada saat niat ihram. Tapi afdalnya setiap ibadah ditajdid lagi, diperbarui lagi bahwa saya niat wukuf di Arafah, wukufnya haji saya. Kalau dia badal, wukufnya haji atas nama fulan dan fulan. Begitu. Saking gedenya pemberian Allah Subhanahu wa taala daripada ampunannya Allah, maka Nabi bilang, a'dhamud dzam, paling besarnya dosa lagi orang tengah wukuf di Arafah adalah tidak yakin bahwa dosanya tidak diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu dosa. Berarti orang yang lagi wukuf dosanya diampuni oleh Allah. Wukuf biasanya sampai menjelang maghrib. Menjelang maghrib dia mulai naik bis dari Arafah ke Muzdalifah. Nah, sebelum kita mabit di Muzdalifah, sambil mabit di Muzdalifah itu ngambil batunya di sini nih. Jadi salah kalau ngambil batunya dari Tanjung Duren, salah. Batunya udah disiapin di situ, nggak bakalan kehabisan. Harus bentuknya batu, ukurannya kurang lebih segini, sebiji kurma. Jadi kalau pakai batu ini boleh nggak? Boleh, cuman sayang. Oh gitu ya. Batu harus melempar. Bismillahirrahmanirrahim 7 kali. Dia harus siapin 70 batu. Tapi kalau hajinya haji plus, batunya udah disiapin. Begitu ya. Sunnahnya ngempel atau di situ. Nyiapin batu, dan dia malam itu dia wajib, afdolnya dia dapetin setengah malam mabit di Muzdalifah, tapi minimal mabit di Muzdalifah saat aja. Habis itu dia bergerak ke Mina. Mulai subuh, mulai matahari mulai terbit, kita lagi mau sholat Idul Adha, di sana masuknya waktu untuk melempar Jumratul Aqabah. Kapan melempar Jumratul Aqabah? Ketika sudah mulai subuh hari itu tuh, terbit matahari, melempar Jumratul Aqabah. Waktu isyraq melempar Jumratul Aqabah. Habis melempar Jumratul Aqabah 7 kali. Jadi ada 3 lubang. Lubang pertama namanya Al-Ula. Yang kedua namanya Wusta, Jumratul Wusta. Yang ketiga namanya Aqabah. Dia datang ke sini, dia lempar 7 kali, yakin semuanya masuk di sini. Udah dikerjain, habis itu dia gunting rambut, tahallul. Sunnahnya digunting hadap kiblat. Doa dulu, ya Allah jadikanlah setiap daripada helai rambut ini ampunan dosa, diangkatnya derajat, menjadi pahala. Udah tahallul berarti udah pakai pakaian biasa, udah boleh pakai pakaian biasa. Ini disebut namanya tahallul awal. Kecuali kalau dia udah tawaf baru tahallul tsani namanya, awal pertama.
3 dari 2 ini dilaksanakan, maka disebut tahallul awal. Apa itu? Lempar jamratul aqabah, gunting rambut, tawaf ifadah. Gitu ya. Jadi kita lagi pada sibuk sholat Id, di sana habis lempar jamratul aqabah. Yang punya dak mulai nyembelih hewan damnya di saat itu. Habis dia tahallul tsani. Biasanya cukup reportnya pakai video aja. Oh, udah disembelih lah. Gitu ya. Baru dia boleh pakai pakaian biasa kayak begini, pakai minyak wangi, boleh mandi lagi pakai sabun. Persiapan malamnya, malam ke-11 wajib mabit di Mina. Ada yang saat itu dia langsung tawaf ifadah. Bayangin udah semalaman begadang, itu sorenya kudu dia itu ada yang langsung melaksanain tawaf ifadah. Tapi tawaf ifadah ini waktunya paling panjang sampai seumur hidup. Jadi boleh tata. Persiapan malamnya nginep di Mina. Besok zuhurnya tanggal 11 dia melempar jamarat yang 3. Atau jamarat ula 7, ini 7, ini 7. Nginep lagi malam ke-12. Zuhurnya hari ke-12 melempar lagi. Sini 7, ini 7, ini 7. Nah di sini hari ke-12, hari kedua tasyrik, ini ada pilihan. Ada namanya nafar awal atau nafar tsani. Nafar awal berarti dimajuin. Yang lempar bakal besok udah dimajuin sekarang. Kalau nafar tsani ya udah tunggu besok aja lemparnya. Jadi kayak sholat tuh, jamaah takdim gitu ya. Kalau dia nafar awal berarti abis melempar 7 sini, 7 sini, 7 sini, dia balik lagi melempar lagi 7 sini, 7 sini, 7. Nah dia udah boleh ninggalin Mina, udah nggak wajib nginep Mina di malam ke-13. Tapi kalau dia nafarnya nafar tsani, maka cukup sekali di sini, habis itu malamnya tetap nginep, besoknya zuhur baru melempar lagi di sini. Umumnya orang Indonesia di nafar awal, gitu ya. Kalau udah begitu, nantinya udah selesai hajinya, udah bisa dipanggil Pak Haji dan Bu Haji. Nah, mudah-mudahan kita bisa angkat haji dengan sehat afiat. Mudah-mudahan Pak Haji dan keluarganya dan seluruh kaum muslimin yang bisa menunaikan ibadah haji tahun ini dengan keselamatan, kesehatan, keberkahan oleh Allah, pulang membawa haji yang mabrur, haji yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan setiap langkahnya dapat ampunan dari Allah, setiap langkahnya daripada tingginya derajat di sisi Allah, setiap langkahnya dapat kebaikan dari Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita yang ngedoain juga bisa berangkat ke sana insyaallah di tahun depan, di tahun yang akan datang. Dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala jadikan hidup kita ini hidup yang penuh dengan manfaat, hidup yang penuh dengan keberkahan dari Allah, hidup yang penuh dengan takwa kepada Allah sampai meninggal dunia husnul khatimah. Al-hadini ya Rasulullah jami'an syamil khairin wal akhirah ila hadratin Nabi al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. اللهم بلغنا زيارة الحرمين بأداء مناسك الحج والعمرة وزيارة نبيك محمد صلى الله عليه وسلم في المدينة المنورة مع حج مبرور وسعي مشكور وزيارة تبور برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم يا موفق أهل الخير للخير وعنهم عليه وفقنا للخير وأعنا عليه. اللهم سلم واحفظ للحجاج والزوار والمسافرين في بري وبحرك أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. والحمد لله رب العالمين.